Li, aku mau nanya lah samamu. Soal apa? Kau ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh kita ngerasa uang kita cepat habis, tapi kita tuh nggak boros? Karena kita sering nongkrong, kita sering ini geser-geser kafe, kayak dari kafe sini, kafe sana. Ya tapi kan setiap seminggu itu kita nggak selalu keluar. Paling 3 kali seminggu doang, atau 2 kali seminggu doang, atau di hari libur doang. Tapi dari dikit-dikit itu jadi numpuk. Iya sih, paling kan kita kan cuma jajan. Dan jajannya tuh nggak sebanyak yang kita kira gitu loh. Kayak cuma mie Iya, gini. cuma mie kayak gini. Tapi nih ya, kayak kita mie seminggu 3 kali, terus sama minumannya lagi. Itu kan numpuk lama-lama. Aku ngerasa itu pengeluaran aku nggak terlalu banyak, tapi uangku tuh cepet habis. Nggak yang langsung boom Iya, nggak banyak langsung gitu kan. boom. Nah, sebenarnya kejadian itu sering banget kejadian di kita, apalagi yang masih mahasiswa, karena sebagian mahasiswa itu belum punya penghasilan yang tetap, jadi mereka tuh mengatur keuangan itu dari uang bulanan. Kadang kita ngerasa nggak boros, kita juga nggak beli yang mahal-mahal, tapi kenapa uang kita itu cepet banget habis, bahkan belum waktu kiriman uang bulanan, udah habis. Ternyata kalau misalnya kita lihat, uang itu cepat habis karena kita tuh beli hal yang kecil. Contohnya misalnya kita nongkrong, jajan, atau kita beli barang yang kayak harganya kecil-kecil yang kita anggap tuh sepele. Nah, karena hal itulah kenapa uang kita tuh cepat habis. Selain itu juga, kita tuh biasanya membeli barang sesuai dengan mood kita, atau kayak yang kita terbawa suasana nih, jadi kita beli deh. Atau nggak kayak kita lagi tren itu, kita beli tanpa kita pikir panjang, padahal sebenarnya itu bukan suatu kebutuhan kita, tetapi itu karena keinginan kita. Jadi kesimpulan dari di atas, sebenarnya itu kita harus sadar dengan kebiasaan diri kita sendiri. Kalau misalnya tuh kita harus tahu pengeluaran uang tuh bisa dari hal-hal kecil kayak menumpuk gitu. Nah, hal yang pertama yang harus dilakuin yaitu kita harus jeda atau pause dulu. Jadi kalau misalnya mau beli suatu barang, kita harus mikir nih, ini tuh kita sebenarnya lagi pengen aja atau butuh gitu. Nah, yang kedua itu adalah jangan gampang ke-trigger oleh tren atau diskon gitu. Yang sebenarnya tuh kita nggak butuh-butuh amat sama ini barang. Jadi karena rame atau karena lagi diskon, makanya tuh kita membeli barang tersebut. Sebenarnya nggak perlu. Nah, yang ketiga itu kita harus bisa mencatat pengeluaran. Sebenarnya yang nggak perlu ribet-ribet gitu, tapi yang penting yang sederhana aja, yang kita tuh bisa tahu pengeluaran terbanyak kita tuh ada di mana gitu. Jadi kita bisa meminimalisir pengeluaran tersebut. Nah, yang paling terakhir itu adalah kita tuh misalnya kita lagi nongkrong nih, kita tuh boleh mengeluarkan sesuatu untuk makanan tersebut, tapi secukupnya aja, nggak boleh kebablasan. Aku kepikiran kali pengen beli. Pengen beli tas ini? Bagus kan menurutmu? Bagus sih, tapi tuh banyak loh dek KW-nya sekarang. Tapi aku kepikiran kali loh, kayak pengen beli, karena kan banyak kali kan orang punya. Iya memang, tapi banyak loh KW-nya. Kayak kau lihat lah di kampus-kampus, banyak kali kan orang Aku punya tahu, kayak gini. iya aku tahu. Emang kamu nggak tahu banyak lewat di FYP TikTok yang KW-nya kayak gitu? Kalian kayak gini? Iya. Terus gimana? Bahkan di Maju Bersama aja ada loh KW-nya kayak gitu. Tapi aku kepikiran kali. Gimana ya? Emang kamu nggak mau disandingkan sama tas yang KW kayak gitu? Udah beli mahal, tapi banyak yang pakai KW kayak gitu. Nah, ini tuh sering banget kejadian di kalangan anak muda zaman sekarang. Namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi kayak kita tuh kepikiran mereka udah punya, masa kita enggak? Padahal ya kalau misalnya dipikir-pikir, kita tuh nggak butuh-butuh banget sama barang seperti itu. Influencer-influencer yang lagi suka ngontenin hal-hal yang lagi tren, itu tanpa sadar tuh kita kayak jadi kayak terikut. Jadi aku juga pengen itu, aku jadi kayak yang pengen biar kita tuh nggak ketinggalan zaman. Jadi akhirnya kita tuh tanpa sadar mengikuti karena kita bukan butuh, tapi karena kita takut kita ketinggalan zaman. Tips and triknya itu adalah yang pertama, cara akunya itu adalah coba kita pause dulu untuk sebelum memutuskan beli barang atau membeli sesuatu. Yang pertama tuh coba tanya diri kita dahulu, sebenarnya nih kita benar-benar butuh barang ini atau kita tuh lagi pengen ikut-ikut tren atau pengen ikut rame-rame aja. Soalnya kalau misalnya kita tuh cuma pengen ikut rame-rame doang, selama beberapa bulan kemudian kita tuh nggak butuh barang ini, kita bakal merasa kayak, oh iya ngapain ya kita beli barang ini gitu. Jadi sebaiknya kita memikirkan dulu sebelum membeli sesuatu tersebut, kita butuh atau enggak. Ada alat standar loh yang lagi diskon, lihat lah. Ini
Diskonan tumbler. Kamu beli? Iya, aku beli ini Terus lagi. ini apa kalau bukan tumbler? Ya kan aku cuma punya satu sih. Tapi kan kamu kalau ke kampus bawa satu, nggak dua. Ya kan ganti-ganti. Tapi sayang lah, Tep, kan udah punya. Dek, cuman lagi diskon, Dek. Cuman karena diskon doang. Iya. Tapi kan nggak penting, kau udah punya. Nah, aku pengen. Nah, kalau yang ini pasti familiar banget di kalangan para ibu-ibu, bahkan di kalangan kita. Yang namanya diskon. Jadi kita tuh pasti kalau ngeliat diskon, pasti kita berpikiran, wah hemat nih, karena harganya itu berbeda dari harga yang awalnya. Padahal di awal kita nggak ada merencanakan buat beli itu. Jadi karena kita lihat diskon, jadi kita kepancing buat beli hal seperti itu. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir, walaupun itu diskon, kita juga mengeluarkan hal di luar perencanaan. Jadi tips and triknya itu yang pertama kita harus mikir kayak, makanya kita sebenarnya benar-benar butuh nggak barang ini, atau cuma karena diskon atau cuma karena murah jadi kita harus membeli barang ini, padahal tuh sebenarnya kita nggak butuh-butuh amat. Jadi kalau misalnya kita nggak butuh-butuh amat, kita nggak perlu membeli barang tersebut. Kita pengen beli casing lagi. Apa? Casing lagi? Ini bagus, lihatlah, ada kucing-kucingnya. Stop ya, Li. Baru minggu lalu lo beli casing, Li. Sumpah, Li. Tapi pengen lagi, kan casing yang kemarin beda, ini beda. Li, tiap bulan lo beli casing, nggak dipakai lo. Yang kemarin aja nggak tahan panas. Tapi pengen. Jangan jadi impulsif lah jadi orang. Nah, biasanya ini itu kejadian waktu kita tuh merasa capek atau bad mood. Jadi kita tuh kayak pengen nih untuk biar supaya capek atau bad mood kita tuh hilang, itu kebanyakan orang-orang tuh kayak check out atau hal-hal apa yang pengen mereka beli itu dengan spontan tanpa memikir panjang. Jadi sebenarnya ini cuman perasaan sesaat. Jadi kalau misalnya mereka tanpa berpikir panjang langsung check out nih, ya udah ujung-ujungnya mereka nyusul. Tips and triknya selanjutnya adalah yang pertama tuh kita coba kasih jeda beberapa jam atau beberapa hari. Kalau misalnya kita semakin lama semakin kepikiran, itu kita mungkin boleh membeli barang tersebut, karena kita mungkin sebelum-sebelumnya itu, sebelum memikirkan itu, mungkin kita lebih emosional dan karena itu kita ingin buru-buru cepat membeli barang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kalian supaya tidak buru-buru membeli barang tersebut, kalian harus memikirkan beberapa jam atau beberapa hari kemudian supaya lebih tenang, lebih kayak, oh ternyata aku butuh ya barang ini.